Muhammad Iqdam Khalid atau dikenal dengan Gus Iqdam, lahir di Blitar pada tanggal 27 September tahun 1993. Beliau adalah pendakwah muda Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Gus Iqdam merupakan pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah pada 2018 yang awalnya hanya memiliki 7 jemaah dan kini memiliki 66.000 lebih jemaah dari pelosok Nusantara. Namanya dikenal karena ceramahnya yang milenial, lucu, kocak, dan mendapuk semua kalangan termasuk anak-anak jalanan. Gus Iqdam setelah mendirikan Majelis Taklim Sabilu Taubah pada Desember tahun 2018, ia memulai rutinitas dakwahnya dengan jamaah kisaran 7 orang. Namun, selang berapa tahun majelis taklim tersebut sudah banyak dikenal dan viral di kalangan milenial, hingga sampai mencapai ribuan jamaah. Gus Iqdam sengaja memberikan nama majelis taklim tersebut dengan nama Sabilu Taubah yang artinya adalah Jalan Taubat, sebab jamaah di dalamnya tidak hanya berfokus pada santri, orang berpengetahuan atau bahkan orang sudah tidak asing terhadap ilmu agama. Melainkan banyak dari kalangan jamaah tersebut adalah orang-orang luar yang bahkan sama sekali tidak paham ilmu agama. Gus Iqdam menghadirkan majelisnya sebagai tempat mengaji bagi orang-orang yang berideologi jalanan, marginal, dan kerap berurusan dengan dunia kriminal. Dengan ciri khas dakwahnya yang lemah lembut, sopan dan lucu, Gus Iqdam mencoba untuk mengajak mereka agar mau mengaji bersama-sama. Beliau mengibaratkan ngaji sebagai bensin yang sangat dibutuhkan mobil atau motor untuk menggerakkannya. Sebab bagaimana mobil bisa bergerak jika tidak ada bensin, sebagaimana raga apakah bisa bergerak menjadi baik jika tidak mengaji. Beliau menjelaskan bahwa ngaji menjadi salah satu cara untuk mengatur jiwa, mengolah pikiran dan rohani. Meskipun Gus Iqdam adalah sosok yang serius dalam ketaatannya pada agama, ia juga dikenal dengan humor yang khas. Setiap nasihatnya disampaikan dengan kata-kata yang sederhana namun syarat makna. Gus Iqdam terus berjuang untuk menyebarkan cahaya ilmu dan kebijaksanaan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti mutiara yang menyinari hati setiap pendengarnya. Berikut ini kata-kata bijak Gus Iqdam yang menyentuh hati. Jangan iri dengan kesuksesan orang lain. Kita harus fokus pada diri kita sendiri dan mencari apa yang menjadi kelebihan kita. Karena setiap orang punya potensi yang berbeda-beda. Jangan mudah menyerah pada mimpi-mimpi kita. Kita harus berusaha keras dan berdoa kepada Allah. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita yang ikhlas. Hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Tapi jangan lupa bahwa Allah selalu bersama kita. Dia tidak akan memberikan beban yang melebihi kemampuan kita. Jangan hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Kita harus bisa beradaptasi dan mencari solusi. Karena hidup ini adalah tentang bagaimana kita menyikapi masalah, bukan bagaimana masalah menyikapi kita. Masalah kaya, miskin, pinter, itu urusan Gusti Allah. Yang penting jangan berhenti jadi orang baik. Karena kita nggak tahu persis, entah kebaikan yang mana yang bakal menyelamatkan kita. Jangan hanya mengikuti arus, tapi juga berani melawan arus jika itu benar. Karena kebenaran tidak selalu populer, tapi populer tidak selalu benar. Cinta itu bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang komitmen dan tanggung jawab. Cinta itu harus saling menghormati dan mendukung. Cinta itu harus bisa membawa kita lebih dekat dengan Allah. Jangan pernah merasa rendah diri karena Allah menciptakan kita dengan sempurna. Kita hanya perlu bersyukur dan berusaha menjadi lebih baik setiap hari. Kalau ada orang nakal tapi mau ngaji, dia pasti jadi laki-laki yang bercita-cita mencabut gunung dari akar-akarnya, bukan membobol keperawanan wanita. Jika kamu ingin diperhatikan sama Allah, maka kamu harus berbuat baik. Sama kayak ke pasangan, bagaimana mau dikasih perhatian kalau kamu nggak berbuat apa-apa? Jangan hanya menilai orang dari luarnya saja, tapi juga dari dalamnya. Karena penampilan bisa menipu, tapi hati tidak bisa berbohong. Semua orang pernah nakal, tapi jangan sampai tidak mencoba taat kepada Allah. Nggak apa-apa dicoba-coba dulu ibadah. Nanti pelan-pelan jadi suka, nyaman. Lo ibadah kok coba-coba, ya nggak masalah. Wong mabuk itu orang jadi suka awalnya ya karena coba-coba kok.
Jangan hanya mengandalkan logika dan akal sehat. Kita juga harus menggunakan hati dan nurani. Karena ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati. Jangan hanya menuntut hak kita, tapi juga memenuhi kewajiban kita. Karena hak dan kewajiban adalah dua sisi dari satu koin. Kita tidak bisa mendapatkan hak tanpa menjalankan kewajiban.